isinya apa gitu ya. Judulnya begitu tuh, karena tadi kita udah ini kan, apa namanya, senang, kok 3 bulan berturut-turut turun 30 kilo. Ya mungkin itu sama nggak makan juga gitu ya. Tapi dibikin headline-nya seperti itu. Itu adalah clickbait, ibu-ibu. Apa yang di depan beda sama apa yang di dalamnya, ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim senam tadi yang telah berkat. Kasih tepuk tangan dia, apresiasi. Kasih juga apresiasi buat tim prophetic yang udah melayani kita. Haleluya. Karena saya percaya apa yang pujian yang kita naikkan ini biar boleh melunakkan hati kita untuk siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Semua siap? Siap. Semua sehat? Sehat. Puji Tuhan. Karena saat ini lagi musim pancaroba, betul? Ya. Ada orang-orang di dekat ibu-ibu yang lagi sakit? Ada nggak? Apa udah lewat? Puji Tuhan. Udah lewat ya. Karena teman kantor saya ada beberapa tuh yang nggak masuk bahkan di opnam gara-gara sakit nih, batuk, pilek, ya betul ya, batuk, pilek, terus apalagi demam dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saya mau menghimbau juga buat ibu-ibu tetap jaga kesehatan. Amin. Makan yang banyak, isi energi yang banyak ya, kalori yang banyak, istirahat yang cukup, jangan lupa minum vitamin, dan yang paling penting adalah terus bersukacita. Amin. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya hari ini bawa, ini jangan dibuka dulu ya PPT-nya ya. Saya hari ini bawa coklat, boleh tolong dibantu? Saya ada hadiah nih. Nah, kalau bisa nebak, kita tahu sama-sama, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Coba buat ibu-ibu yang tahu di mana ayatnya, alamatnya ya. Kitab Amsal, tapi RT RW-nya berapa? Coba tahu, angkat tangan sekarang. Ayo coba cari, ayo. Dicari juga boleh, saya nggak ngelarang. Silakan maju. Ibu Kiume, ya Ibu Kiume, karena ini Kiume saya. Ya. Ayatnya ada di? Wih, betul sekali. Selamat. Ya. Belum ada bocoran ya, kita baru ini. Nah, sekarang udah mulai dibuka ayatnya. Ayatnya ada di sini. Amsal 17 ayat 22. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekitar 3 atau 4 minggu lalu, saya dan istri saya ada bawa sharing ini nih di tempat ini. Waktu itu di komunitas couple. Ada yang datang nggak ya? Iya Tante Mimi, ingat ya Tan ya? Kita bawain ayat ini. Jadi istri saya adalah seorang dokter. Dia menyampaikan seperti ini. Ketika seseorang sakit, dia itu biasanya ada hormon yang namanya kortisol yang keluar. Hormon kortisol inilah yang membuat orang itu jadi nggak nafsu makan, bikin orang jadi gampang depresi, jadi stres, jadi nggak mau ngapa-ngapain. Itu hormon kortisol. Itu diproduksi ketika orang lagi sakit, ibu-ibu. Ya, permasalahannya kalau kita membiarkan hormon itu terus ada, maka ini nih, kan kita jadi nggak semangat ngapa-ngapain kan? Itu jadi semangat yang patah, yang mengeringkan tulang. Jadi sakit kita nggak sembuh-sembuh. Jadi ya udah sakit, hormonnya muncul, kita jadi makin nggak semangat ngapa-ngapain. Akhirnya kita nggak sembuh-sembuh deh. Tapi kalau kita mau untuk sehat, kita mau untuk melakukan firman Tuhan, harusnya kita lawan dengan ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi ketika kita lagi sakit, ibu-ibu, mulailah untuk punya hati yang gembira. Amin. Punya hati yang senang. Karena menurut penelitian, beberapa menit kita tertawa, beberapa menit kita sukacita, keluar juga satu hormon yang namanya endorfin. Endorfin itu dibilangnya morfin alami, yang bisa mengurangi rasa sakit, yang bisa menyembuhkan kita. Memang Alkitab nggak salah berarti. Alkitab benar sekali. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin ya. Walaupun keadaan kita sulit, walaupun kita disakit, walaupun kortisol kita lagi meningkat, tapi belajarlah untuk melakukan firman Tuhan ini, ibu-ibu. Belajarlah untuk melakukan firman Tuhan ini. Ketika kita melakukan firman Tuhan ini, mungkin sebentar ibu.
Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan ini memang kita, tadi saya kasih kuis kan ya ibu-ibu ya. Kebanyakan kita itu tahu mengenai firman Tuhan ini. Bahkan ada yang tahu ayatnya di mana. Bahkan bisa melengkapi ayatnya. Bisa udah pernah dengar, udah pernah baca. Tapi yang paling penting di antara itu semua adalah kita harus melakukannya. Makan firman Tuhan. Kita harus bersukacita, kenapa? Karena sukacita kita itu nggak ditentukan oleh keadaan sekitar kita. Amin. Siapa sumber sukacita kita? Siapa sumber sukacita kita? Yesus. Yesus sudah di dalam hati kita, maka bukan keadaan luar yang bikin kita sukacita, tapi apa yang di dalam kita yang bisa bikin sukacita. Orang-orang di luar sana mencari sukacita dengan apa? Ngedugem, memakai obat-obat tertentu, mungkin melakukan hal-hal tertentu, mereka bisa sukacita. Tapi kita enggak, kita punya Yesus dalam hati kita yang bisa buat kita sukacita walaupun keadaan kita sulit. Amin ya. Itu yang harus kita mulai kerjakan. Firman Tuhan yang CM sampaikan, yang para pembawa firman Tuhan sampaikan di tempat ini maupun di ibadah hari Minggu, jangan cuma kita dengar, jangan cuma kita coba untuk mengerti, tapi harus kita mulai praktekkan. Amin ya. Karena apa? Karena firman Tuhan, karena Tuhan Yesus bilang begini nih. Ternyata di Yohanes 8 ayat 30 sampai 32 bilang begini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Jadi setelah Yesus mengajar, banyak orang percaya sama Tuhan Yesus. Tapi dibilang ini, maka katanya kata Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi Tuhan Yesus itu membedakan ada yang namanya murid, ada yang namanya orang yang percaya. Di sini mungkin kita percaya sama Tuhan Yesus. Ya pastilah, kita semua percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, amin. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau berhenti sampai percaya aja? Karena saya percaya gini, setiap orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, dia pasti diselamatkan. Amen. Tapi untuk kita menerima janji-janji Tuhan, untuk kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan lebih lagi, kita nggak bisa berhenti cuma percaya. Tapi harus ada tindakan ini, kita menjadi murid. Dengan cara apa? Kita tetap dalam firman Tuhan. Tetap dalam firman Tuhan itu artinya apa? Kita tetap melakukan, kita menghidupi firman yang udah kita dengar, menghidupi setiap firman, setiap ayat yang udah kita baca. Jadi nggak berhenti sekedar mengetahui, tapi mulai belajar untuk melakukannya. Amin ya. Dengan begitu kita menjadi muridnya Tuhan. Dan untuk apa kita jadi muridnya Tuhan? Di ayat 32 bilang begini, dan kamu, kalau kita udah jadi muridnya Tuhan, kita akan mengetahui namanya kebenaran. Nah, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Merdeka dari apa sih? Salah satunya memerdekakan kita dari yang namanya rasa khawatir. Amin. Sekitar closingan bulan lalu, berarti sekitar mungkin minggu laluan. Saya kan sales ya, ibu-ibu ya. Saya sales, jadi saya itu kerjanya ya nyari omset gitu. Suatu hari Selasa atau Rabu gitu, pagi-pagi tiba-tiba udah dapat banyak kerjaan. Bukan cuma ngejar omset, tapi harus banyak laporan yang dibuat, bikin PowerPoint, analisa data dan lain sebagainya. Dan ditambah hari itu bos saya lagi bad mood. Jadi saya lagi mau nanya dia langsung apa sih gitu. Jadi itu membuat hari saya cukup menyebalkan lah. Hari saya mungkin saya bilang kelabu saat itu. Kelabu, agak mendung-mendung kayak di luarnya sekarang, ya mendung-mendung gitu ya. Nah hari itu saya ada janji ketemu sama dealer, sama teman-teman saya juga. Ketemu sama mereka, sama dealer ini saya cukup dekat lah. Jadi saya bisa ngomong dengan informal gitu, dengan baik, dengan nggak secara formal. Jadi ngomong santai gitu sama mereka. Karena saya lagi banyak kayak ke bawah nih ibu-ibu. Ke bawah di ketemuan itu saya jadi galak, marah-marah. Nggak bisa. Semuanya pokoknya nggak bisa. Semua jadi negatif, nggak bisa. Kalau begini nggak bisa. Tapi saya mikir lagi akhirnya, saya nggak bisa begini sih, nggak bisa begini terus saya. Akhirnya saya bilang sama mereka, karena saya udah kenal dekat ya, udah, gue mau jalan-jalan dulu. Gitu. Saya keluar, itu saya ketemunya di Mall Grand Indonesia. Saya keliling-keliling mall sambil baca 1 ayat, 2 ayat lebih tepatnya. Saya baca ayat ini dari berbagai macam terjemahan. Saya baca terjemahan baru, terjemahan Indonesia, terjemahan yang bahasa Indonesia masa kini, bahasa Inggris, beberapa terjemahan bahasa Inggris saya baca. Saya keliling-keliling mall sekitar 15 menitan. Mulailah saya mempraktekkan itu tuh.
Waktu saya praktekin ayat itu, saya balik ke meja tempat saya meeting. Akhirnya langsung berubah, mood saya langsung berubah, benar-benar cerah langsung, penuh dengan damai sejahtera. Di situ saya langsung nyampain, langsung ditanya sama mereka, kok lu bisa sih kok? Lu emang apa? Jalan-jalan kemana? Saya bilang saya cuma keliling mall, tapi saya baca Alkitab dari berbagai terjemahan. Saya bilang begitu. Pulang sorenya, saya kan cukup dekat sama dia, jadi saya follow-followan IG sama dia. Saya lihat IG-nya, statusnya, story-nya. Dia kasih tahu lah dia di situ menuliskan nama saya, melihat Ko Rudi, menegur saya, karena ketika lagi stres, dia malah keliling untuk baca Alkitab, maksudnya untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Dan ternyata memang apa yang kita lakukan bisa menjadi berkat juga. Dan itu membuktikan bahwa memang perubahan mood itu terjadi ketika saya juga memperhatikan firman Tuhan, ibu-ibu. Pertanyaannya firman Tuhan apa? Enggak, ini nggak ada hadiahnya lagi ya. Firman Tuhannya apa sih yang saya baca? Firman Tuhannya ini nih. Nah, ini dia. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya baca ayat ini berkali-kali, saya baca ini dari berbagai terjemahan. Ada terjemahan yang bilang begini, how wonderful, betapa hebatnya kalau kamu menaruh Kristus jadi pusat hidup kamu. Wah, itu langsung membuat saya kayak, oh iya ya, kenapa saya harus bete? Pokoknya kan kerjaan saya adalah kerjaan yang saya bisa, Tuhan Yesus yang lanjutin. Tuhan Yesus yang akan membuat semuanya jadi lebih indah. Kerjaan saya ya kerjaan bagian saya aja. Dan saya praktekin ini, janganlah hendaknya kamu tentang apapun juga. Apapun juga loh ibu-ibu. Soal masa depan anak, soal tagihan listrik, soal kontrakan, soal orang yang sakit di dekat kita, soal apapun juga kata Tuhan. Jangan hendaknya kamu khawatir, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Jadi ketika saya muter, saya mulai baca ini, saya mulai praktekin, saya mulai sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, saya lagi pusing nih Tuhan. Bukan dengan ucapan syukur, tapi aku bersyukur karena Tuhan selalu ada bersama dengan aku. Walaupun badai besar, walaupun lembah kelam yang sedang aku lewati, tapi aku percaya, aku bersyukur Tuhan selalu ada dengan aku. Ketika kita mulai mengucap syukur, mulai sampaikan permohonan kita. Tuhan, kau tahu, aku belum ada duit buat bayar tagihan kontrakan. Aku belum ada uang untuk uang sekolahan aku. Engkau tahu Tuhan. Tapi aku percaya, Engkau Allah yang kaya, Engkau yang sanggup untuk memenuhi segala kebutuhanku. Amin. Dan ketika saya ucapkan doa itu, karena Tuhan bilang kan, nyatakan dalam segala keinginanmu katanya. Ketika saya ucapkan doa itu, maka ini ayat ke-7 terjadi. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tiba-tiba langsung damai sejahtera. Ini ngapain pusing ya? Jalanin aja. Tuhan pasti sertai kok. Dia Tuhan, dia Bapa yang baik. Amin. Nah itu dia, mempraktekkan firman Tuhan. Jadi ketika ibu-ibu udah tahu nih firman Tuhan ini udah sampaikan, mulai praktekin. Jadi kalau di rumah ada persoalan, entah apapun itu, ekonomi, kesehatan, masalah rumah tangga, apapun masalah ibu-ibu, mulai nyatakan ini nih. Mulai nyatakan permohonan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Jangan hendaknya ibu-ibu khawatir tentang apapun juga. Amin? Amin ya. Nah, kita lanjut. Pertanyaannya gini, terkadang pertanyaannya gini, apakah, kan saya bilang tadi, kita jangan cuma sekedar tahu, jangan cuma sekedar mengerti firman Tuhan, tapi kita harus sampai step yang melakukan firman Tuhan. Pertanyaannya, melakukan firman Tuhan itu gampang apa susah? Susah-susah jangan. Berat apa ringan? Berat apa ringan? Berat ringan. Susah apa gampang? Susah ya. Nah, saya kasih ayatnya nih. Ciam udah senyum-senyum, dia pasti pernah dengar ayat ini nih. Di 1 Yohanes 5 ayat 3. Dia bilang begini nih, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu
Tidak berat, tidak susah loh ibu-ibu. Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Tapi ini nih kuncinya nih, sebab inilah kasih kepada Allah. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita nggak akan merasa perintah-perintahnya berat. Ketika ibu-ibu punya anak pertama, masih baby, jam 2 lahir, jam 2 lahir, jam 2 bangun, minta makan. Apakah itu berat untuk kita bangun kasih makan? Enggak kan, enggak berat, karena kita mengasihi anak kita. Oh mau jam berapapun enggak, aku siap gitu, karena kita mengasihi dia. Perintahnya nggak berat ibu-ibu. Dan kita harus, dan ibu harus tahu bahwa perintah-perintah Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita. Bukan untuk kebaikan Tuhan. Untuk kebaikan kita. Dengan kita sadar ini bahwa perintah Tuhan itu buat kita, maka kita nggak akan merasa perintah itu berat. Kalau ibu-ibu pernah beli, pasti pernah beli elektronik dong. Misalkan TV, ya kan? TV ya, bukan TV ya. Beli TV nih, TV 43 in misalkan. Waktu beli TV itu bakal datang sama yang namanya buku panduan, manual book, betul? Buku panduan itu bukan buat si misalkan TV Samsung, karena saya kerja di Samsung ya. Bukan buat Samsungnya. Jadi buku panduan itu adalah buat si pembelinya. Kenapa? Ya buku panduan itu supaya memandu si pembeli supaya bisa memakai barangnya dengan baik, memakai barangnya dengan awet. Kalau dibilang di buku panduan, TV-nya jangan diletakin begitu aja, jangan madep ke bawah, bisa rusak gitu. Ya kalau kita nggak ikutin perintahnya, ya TV kita rusak, ya salah siapa? Salah kita. Karena kita nggak ikutin perintah-perintahnya. Jadi perintahnya itu untuk kita. Kalau di sini ada pagar besi, terus ada tulisan, jangan awas, jangan sentuh, tegangan tinggi. Kalau ibu-ibu di sini bilang, elah, udah gede masih larang-larang aja, dipegang, apa yang terjadi? Pengsan, ya kan? Gosong mungkin. Karena perintah yang dikasih itu buat kebaikan kita, bukan kebaikan si pemilik rumah. Dia kasih perintah itu supaya kita nggak kenapa-napa. Termasuk firman Tuhan, ibu-ibu. Tuhan kasih perintah kepada kita. Supaya apa? Supaya itu untuk kebaikan kita. Ketika Tuhan kasih perintah, ampunilah sesamamu, itu untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Tuhan. Tuhan, tapi Tuhan nggak tahu sih sakitnya kayak apa dia melukai hatiku. Sakit Tuhan, nggak mungkin aku bisa mengampuni dia lah. Karena Tuhan tahulah betapa sakitnya hal itu, maka Tuhan suruh mengampuni supaya kita bisa melepaskan masa lalu kita bisa maju ke depan. Amin. Ketika Tuhan kasih perintah kepada kita untuk ayo kembalikan milik Tuhan, kembalikan perpuluhan, itu untuk kebaikan kita, bukan kebaikan Tuhan. Tuhan udah kaya, dia nggak butuh uang kita sebenarnya. Seolah seperti biji pada suatu buah. Buah itu bisa kita makan, tapi pasti ada benih, ada biji yang harus kita tanam lagi supaya ada kelangsungan hidup untuk seterusnya. Jadi kalau kita dapat 100%, 90% bisa kita makan, bisa kita nikmati, tapi jangan lupa 10% harus kita tanam untuk kelangsungan kita ke depannya, untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Tuhan. Amin ibu-ibu. Jadi perintah Tuhan berat nggak? Tidak ya. Kuncinya kita harus mengasihi dia dan sadar bahwa apa yang Tuhan perintah itu adalah untuk kebaikan kita. Amin ya. Nah, ayat 4 dan 5-nya bilang begini nih. Sebab semua yang lahir dari Allah, jadi dibilang perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, apa? Iman kita yang mengalahkan dunia. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Siapa yang percaya Yesus adalah anak Allah? Percaya? Di bulan Oktober kemarin kita belajar mengenai lahir baru. Dan kita dibilang nih, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Artinya kita semua yang percaya Yesus adalah anak Allah, kita mengalahkan dunia. Yang mengalahkan adalah iman kita. Amin? Tapi iman kita nggak bisa jadi iman yang sembarangan, nggak bisa jadi iman yang mati. Iman yang mati itu apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita harus sertai iman kita dengan perbuatan. Kita harus sertai apa yang kita percayai
dengan perbuatan kita. Kalau kita bilang kita percaya Yesus adalah Tuhan, berarti kita juga harus melakukan. Kita juga ada perbuatan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi aku gak bakal hidup sembarangan. Yesus adalah Tuhanku, Yesus adalah Rajaku. Jadi aku gak mungkin melakukan yang namanya korupsi. Aku gak mungkin yang namanya melakukan selingkuh. Aku gak mungkin melakukan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Yesus adalah Rajaku. Ada perbuatan yang mengikuti itu. Amin ya, ibu-ibu ya. Setiap firman Tuhan yang udah kita dengar, belajar untuk mulai melakukannya. Jangan sampai kita cuma setiap minggu kita datang ke tempat ini. Setiap minggu, hari Minggu, hari Selasa kita datang. Di Komsel kita juga datang. Kita dengerin firman Tuhan, kita bahas kebenaran firman Tuhan. Cuma nyangkut di sini, ibu-ibu. Jadi kita makin lama makin jago, makin pintar mengenai Alkitab. Tapi soal melakukannya kita masih belum. Itu jatuhnya nanti jadi kayak siapa? Kayak yang namanya ahli Taurat. Dan Tuhan Yesus sangat gak suka yang namanya ahli Taurat, ibu-ibu. Makanya di dalam Matius 23 dikatakan begini. Ini ayatnya sampai 6 dong sebenarnya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Jangan jadi kayak gini. Kalau ibu-ibu nanti baca di ayat yang ke-13 dan seterusnya, bilang celakalah kamu ahli-ahli Taurat. Tuhan sangat tidak suka ahli-ahli Taurat. Orang yang tahu firman Tuhan, ngajarin firman Tuhan, tapi nggak melakukannya. Di ayat selanjutnya bilang ini, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ini maksudnya apa? Setelah saya cari-cari, ternyata begini, di dalam Alkitab itu memang ada larangan kuduskanlah hari Sabat. Tapi mereka menambahkan lagi beban-beban berat dengan apa? Dia bilang, iya, kuduskan hari Sabat. Artinya apa? Kamu nggak boleh lebih dari 1000 langkah pada hari Sabat. Kamu nggak boleh ngangkat beban yang beratnya di atas berapa kilogram. Padahal di Alkitab nggak ditulis peraturan-peraturan itu, tapi mereka buat sendiri. Mereka bikin peraturan-peraturan lagi gitu, ibu-ibu. Nah, dikatakan di ayat 5, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Inilah yang saya maksudkan dengan clickbait. Mereka pakai baju yang kelihatan bahwa mereka adalah guru besar, ahli Taurat, orang yang mengerti firman Tuhan. Mereka duduk paling depan, pokoknya kalau ada acara-acara, tempat duduk terhormat. Itulah clickbait, ibu-ibu sekalian. Jangan sampai para ibu-ibu di tempat ini cuma sampai di sini, tahu kebenaran firman Tuhan, tahu mengajarkan firman Tuhan waktu Komsel jadi adu debat firman Tuhan. Enggak, ayat ini bilang begini, ayat ini bilang begini, tapi nggak melakukannya. Ketika orang lihat hidup kita, kayaknya keren nih, apa ayat-ayat. Tapi ketika dia masuk melihat kehidupan kita, lah kok dia sama suaminya suka berantem, lah kok dia hubungannya sama teman-temannya begini. Itu clickbait, ibu. Hidup kita di depan kelihatan baik, tapi di dalamnya rusak. Oleh karena itulah saya mau menghimbau, mulailah firman Tuhan. Saya percaya ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup kita pasti akan diubahkan. Amin ya. Hidup kita pasti akan diubahkan. Nah, itu bukan clickbait. Apa yang orang lihat di luar sama yang di dalam. Mau ibu-ibu? Amin ya. Mulailah dari rumah dulu. Ketika kita bilang sama anak kita ajarin, nak, jangan lupa berdoa setiap pagi, jangan lupa berdoa setiap malam, jangan lupa berdoa. Kita mulai tunjukkan, bukan cuma lewat omongan, tapi lewat perbuatan kita. Kalau perlu setiap malam kita tetap ajak berdoa anak kita. Kalau suami kita lagi nggak sempat, ajak anaknya aja berdoa. Jadi mulailah tunjukkan teladan kita. Dengan hubungan dengan suami, ketika dia lagi pulang, lagi ada masalah di rumah, kasihlah waktu untuk mendengarkan. Apa sih masalahnya? Dan berusaha untuk nggak judging dulu. Jangan dijudge dulu. We listen, we don't judge ya, gitu ya. Mulai dengerin dulu apa yang jadi masalahnya di kantor. Mungkin dia habis dimarahin sama bosnya, atau dia lagi ada masalah, difitnah sama teman-teman kantornya. Mulai dengerin dulu. Kasih kekuatan, Pak, kamu pasti bisa. Tuhan besar dengan kita. Tuhan pasti tahu apa-apa. Ya kan? Berikan damai sejahtera itu. Jangan pas pulang dia lagi cerita, iya,
Aku habis difitnah. Nah kan, makanya aku bilang juga apa? Wah, itu jadi makin hancur ibu-ibu hatinya ya. Jadi mulailah untuk mempraktikkan kebenaran firman Tuhan. Mulai dari rumah dulu. Amin ya. Mulai dari rumah, saya percaya ketika keluarga kita mulai menjadi contoh, menjadi teladan, maka Matius 5 ayat 16 itu bisa terjadi. Demikianlah hendaknya terangmu percaya di depan orang, supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Ayat ini nggak bilang supaya mereka melihat pengetahuan Alkitabmu yang hebat, bukan. Ayat ini nggak bilang supaya mereka melihat penafsiranmu tentang ayat-ayat Alkitab, bukan. Ayat ini bilang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, perbuatanmu yang baik. Bilang kiri kanan, lihat perbuatanmu yang baik. Dan finalnya apa? Dan intinya apa? Mereka yang melihat kita melakukan kebenaran firman Tuhan, mereka bisa memuliakan Bapa kita yang di surga. Amin, semua mau? Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, saya panggilkan untuk para tim profetik membantu saya. Saudara semua bangkit berdiri bersama-sama aja. Kita menyanyikan satu pujian. Biar Tuhan yang mengubahkan hidup kita, mengubahkan hati kita, untuk kita menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Ubah hatiku. Hamba-Mu sedang berbicara Tuhan, tapi aku percaya Roh Kudus yang udah Tuhan utus pada setiap jemaat-jemaat BBI di tempat ini Tuhan, aku percaya pasti akan mengingatkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa firman Tuhan yang udah didengar, yang udah kami dengar setiap hari, setiap minggu, yang kami baca setiap hari, bukan cuma mengisi pengetahuan kami, tapi kami mau belajar untuk melakukannya Bapak. Karena kami percaya ketika kami melakukan kebenaran firman Tuhan ini, orang-orang di sekitar kami bisa melihat perbuatan baik yang udah Tuhan ajarkan, dan mereka bisa memuliakan Bapa kami yang di sorga, memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami gak cuma jadi clickbait, hidup kami
boleh dilihat sama Tuhan, luar dan dalam hidup kami adalah hidup untuk Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan, biar Tuhan urapi setiap kami, untuk kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan setiap harinya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih semuanya. Kami mengucapkan terima kasih atas firman yang disampaikan, sangat memberkati kami. Ibu-ibu, mari kita persiapkan persembahan kita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus, ini saatnya kami bisa memberi persembahan Tuhan. Ini seperti dalam berkat daripada Engkau. Kau yang memberkati persembahan kami ini dipergunakan untuk kaum komunitas WBI di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Para petugas saya persilakan untuk hari ini, hari yang saya jadikan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Shalom ibu-ibu, apa sedang ibu merasakan bahwa Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Dion. Kita diberkati ya ibu-ibu ya. Mewakili Komisi WBI Citra 1, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dion yang telah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan pada malam sore hari ini ya Bapak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati keluarga Pak Dion. Apakah malam ini ada ibu-ibu yang baru pertama kali hadir? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mari kita hadir ibu-ibu yang berulang tahun di bulan Oktober. Ada Ibu Asya, ada Ibu Doni, ada Ibu Wanda, ada Ibu Helen Simatupang, ada Ibu Ina Yogi,
biasa dan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Baik Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Jadi dengan hormat saya minta Bapak Dio untuk berdoa buat yang berulang tahun, buat doa penutup dan doa berkat. Oke, goyang banget. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat berkat-Mu pada sore hari ini. Bahkan kami boleh melihat kebahagiaan dari kelima teman-teman kami ya Bapak yang berulang tahun di bulan Oktober ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menambahkan umur yang panjang kepada mereka lebih lagi Bapak. Berikan terus kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, kasih-Mu boleh melimpah Tuhan. Sehingga setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan, mereka boleh semakin memperbolehkan nama Tuhan. Berkati kehidupan mereka di dalam keluarga mereka Tuhan. Satu persatu kami percaya Bapak, hidup mereka boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan mereka ya Bapak. Setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi Tuhan, kami percaya juga Tuhan akan pasti memberikan jalan keluar. Tuhan akan menuntun hidup mereka semakin luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Saatnya kami mau mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para pelayan yang telah melayani pada sore hari ini ya Bapak. Kami percaya berkat yang daripada Tuhan boleh melimpah atas setiap kami. Kami percaya Bapak bahwa Engkau yang boleh diperlukan oleh setiap pelayanan yang kami kerjakan ya Bapak. Berdoa juga ya Bapak untuk setiap jemaat yang sudah hadir. Kau tahu setiap pergumulan, Kau tahu setiap apa yang menjadi persoalan yang sedang mereka hadapi ya Bapak. Kami tahu ya Bapak, Engkau adalah sumber segala sesuatunya ya Bapak. Biar melalui Engkau Tuhan, Kau boleh nyatakan kuasa-Mu, Kau boleh menyatakan kehebatan-Mu Tuhan, untuk Tuhan boleh menuntun langkah kami lebih luar biasa lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga setiap staf dari WBI di tempat ini. Tuhan berikan terus hikmat yang semakin luar biasa Tuhan, sehingga ibadah WBI di tempat ini Tuhan boleh berjalan semakin sesuai dengan apa yang Tuhan mau Tuhan. Berkati untuk pembinanya CM ya Bapak. Kita berdoa Tuhan, biar Tuhan yang limpahkan setiap hikmat juga ya Bapak, sehingga setiap apa yang dia kerjakan di tempat ini juga boleh membuahkan hasil dan mendatangkan jiwa-jiwa yang lebih baik lagi Tuhan, dan mempermuliakan nama Tuhan. Berdoa juga untuk gembala sidang kami Om Yohanes. Kami berdoa buat dia ya Bapak. Kami berdoa memberkati setiap apa yang dia kerjakan dengan tangan yang takut dengan Tuhan. Tuhan yang berkati terus kesehatan, kekuatan, keluarganya Tuhan berkati, biar hidupnya Tuhan boleh menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau pulang Tuhan, biar Tuhan yang menyertai kami pada minggu ini, sehingga minggu depan kami boleh berkumpul bersama lagi Tuhan, untuk mempermuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Mari para ibu-ibu, kita angkat kedua tangan kita, terima berkat ya Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Para jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah, terimalah segala berkat dari Tuhan. Dia yang akan memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pelayananmu, memberkati pekerjaanmu, dan memberkati segala hal yang kau kerjakan. Hanya di dalam satu nama yang paling indah, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan.